Jadi kalau tadi kan saya sepil harga alat-alat servis handphone itu nggak masuk akal. Mulai dari plat PGA untuk cetak IC itu harganya 50.000 sampai dengan 350.000 itu ada gitu. Nah kemudian yang paling nggak masuk akal lagi ini bro. Ini harganya di atas 10 juta bro ya. Saya beli tapi paketnya hanya kayak gini aja, nggak ada box khusus atau apalah gitu. Ini harganya di atas 10 juta. Nah sekarang saya mau unboxing. Sebenarnya di dalamnya itu alat apa sih? Kita buka sama-sama bro ya. Kayak ginian doang gitu. Maksudnya alatnya nggak mewah-mewah amat gitu. Kalau dilihat fisiknya juga pasti nggak jauh-jauh dari papan PCB gitu. Ini jual otak sih sebenarnya. Jadi bukan jual fisik gitu, jual otak. Nih, ini alatnya. Kenapa kok pakai paketnya pakai bubble aja gitu, nggak ada packing khusus kayak kayu atau apalah. Ini baru aja datang. Dan kalau dipikir pakai logika ya, kita tuh sebagai teknisi belum tentu balik uang kita gitu. Sebenarnya seperti itu. Nah, ini harganya di atas 10 juta. Nah, tapi kalau beli ininya aja sih, ini kan dijual terpisah bro ya. Kalau beli ininya aja itu sekitar di atas 6 jutaan. Dan ini satunya itu kalau nggak salah 2 jutaan ini. Kalau dibeli secara terpisah ya. Ini masih segel, cuman segelnya udah dibuka. Mungkin karena barang mahal, jadi harus dicek dulu di sananya. Dan boxnya juga nggak mewah-mewah amat, kayak boxnya kayak box buat TWS Bluetooth itu, headset Bluetooth itu sama aja boxnya kayak gitu. Ini kosong ya, udah nggak ada apa-apa lagi di dalamnya. Kemudian saya dapat kabel USB seperti ini. Nah, dan seperti yang udah saya bilang tadi bro ya, ini tuh nggak jauh-jauh dari papan PCB gitu. Nah ini kan papan PCB nih, tuh ya, papan PCB ini buat ISP nih. Tuh ya. Nggak jauh-jauh dari papan PCB. Kemudian ini kalau dibuka juga nggak jauh-jauh dari papan PCB juga nih. Jadi ini beneran jual otak sih. Nah ini ada adapter, kemudian ini kan papan PCB nih, tuh. Kemudian ini adapter juga buat ngepasin IC UFS nya. Ini soketnya, ini ya soket sih, dibilangnya soket sih. Ini soket UFS 254 bro ya. Nah soketnya seperti ini bro ya. Jadi buat Poco X3 Pro pakai yang satunya sih kayaknya. Kalau ini 254 seperti ini aja. Nah ini UFS 153, tapi ini ada garis miringnya loh. Ini ada garis miringnya, UFS garis miring eMMC, berarti bisa buat eMMC juga selain buat UFS. Nah ini UFS aja nih tulisannya nih, UFS 153. Untuk 153 nya itu buat kode tipe eMMC-nya, tipe UFS-nya. Jadi ada bentuk UFS yang dipakai kode gitu. Yang pakainya kode. Jadi kalau kodenya UFS 153 itu yang kotak biasanya. UFS yang kotak. Dan soketnya seperti ini. Nah, soketnya seperti ini bro ya. Sama aja sih kayak yang tadi bro ya. Ada segelnya. Udah nggak jauh-jauh dari PCB sebenarnya. Ini kan PCB nih. Ini harganya satunya itu soket kayak ginian tuh 2 juta
seratusan lah mungkin kalau beli ininya aja. Nah yang terakhir, yang mahal itu ini kalau beli ininya aja itu 6 juta bro ya, di atas 6 juta. Kalau nggak percaya silahkan searching sendiri gitu. Jadi kenapa servis handphone itu mahal, karena alatnya itu nggak ngotak harganya itu. Saya beli mahal-mahal, dapatnya itu yang port micro USB. Jadi sekarang kan handphone kan pakainya udah Type C ya. Jadi kalau mau colok itu bisa bolak-balik. Kalau ini masih micro USB, nggak tahu kenapa. Kenapa kok nggak pakai Type C gitu agar lebih awet gitu. Ya udah kayak ginian aja. Ini fungsinya sebenarnya buat program UFS. Jadi sekarang kan banyak sekali tuh kasus-kasus yang rusak UFS dan saya pun sering dapat gitu. Jadi terpaksa saya beli ini juga gitu. Harganya itu nggak masuk akal. Harganya itu sekitar 10 jutaan lah, lebih dikit. Itu pun belum komplit ya. Saya hanya dapat 2 soket aja, 2 soket kayak ginian. Jadi 10 juta itu saya hanya dapat soket kayak ginian aja. Nah, jadi belum lengkap ini, masih ada 2 soket lagi yang harus dibeli. Gak tahu kenapa bisa mahal ini harganya. Seperti itu bro ya, mantap jiwa mandraguna.